Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Sinyalku Networking. Apa penyebab mikrotik menjadi lemot? Kualitas jaringan operator bermasalah. Tidak selamanya WiFi yang lemot lag penyebab ada di alat yang Anda pakai. Jika lemot atau lag yang datang tiba-tiba, mungkin aja ISP Anda sedang melakukan maintenance. Mungkin ISP yang Anda gunakan kurang baik. Kita bisa cek nih, kan banyak sekarang nih ISP seperti Bisnet, IndiHome, dan semacamnya lah. Masih banyak yang harus kita ketahui sebenarnya. Melalui data yang dibagikan Steam, mengungkap jika Telkomsel dan IndiHome menjadi provider dengan performa terburuk. Mereka juga menambah beberapa informasi rata-rata kecepatan download yang masing-masing dari klien mereka merupakan ISP populer dari Indonesia. Nah, kita bisa lihat gambar berikut ini yang di bawah ini nih. Berapa kecepatan ISP kita milikin maksudnya ya, yang kita berlangganan. 2. Settingan router kurang optimal. Ada beberapa kasus di jaringan RT/RW-net, kantor, sekolah, atau perusahaan, WiFi menjadi lemot karena router yang dipakai untuk men-sharing internet dijadikan gateway, tidak disetting dengan optimal. Internet WiFi akan menjadi lag di saat jam sibuk di mana penggunanya banyak, dan akan normal ketika sepi pemakaian. Udah banyak banget nih yang sering terjadi seperti ini ya kan. Coba deh di Kebet punya kita. Mencari jasa setting mikrotik yang benar-benar memahami jaringan. Kalau hanya pisah trafik, limitasi bandwidth, rumah atau voucheran, dan hanya modal kopas, mending cari yang sudah pengalaman, karena masalah penyebab jaringan mikrotik lemot sangat banyak sebelum didistribusikan ke klien, karena masih banyak di dalamnya. Itu harus apa yang harus disetting terlebih dahulu sebelum itu. Jadi kita harus pahamin benar-benar dulu nih. 3. Overload traffic. Ada beberapa kasus jaringan menjadi lemot karena kelebihan pengguna. Jika terlalu banyak pengguna, pasti bandwidth akan habis dan akan menyebabkan WiFi lemot. Jadi kita pahamin dulu nih, karena bandwidth kurang atau gimana. Jadi lebih di kooperatif kitanya juga sama yang sudah berpengalaman dalam bidang jaringan. Nah, melakukan pemisahan trafik sesuai rule yang diperuntukkan. Jadi kebutuhannya ya kan, diperuntukkan untuk apa, terus limitasi klien, dan melakukan manajemen bandwidth yang baik dan benar. Dalam arti yang baik dan benar ini ya kita harus tahu gitu, benar-benar harus mengetahui, jangan sampai asal aja lah, yang penting asal connect, kan banyak begitu tuh. Nah, diusahakan juga tuh mencari jasa settingnya juga yang bisa diajak sharing kendala, memberikan solusi untuk ya teman-teman semua, jadi nggak sembarangan. 4. Kualitas jaringan lokal jelek. Jika Anda berusaha men-sharing ulang atau nyebaran internet dari ISP yang Anda pasang menggunakan peralatan yang ala kadarnya, maka ini bisa menjadi penyebab masalah. Walau kualitas jaringan dari ISP bagus, tapi jika Anda menggunakan alat ala kadarnya untuk membuat jaringan sendiri, maka hasilnya juga akan jelek. Karena kan kebanyakan orang itu udah yang murah dulu atau yang mana dulu, padahal dia juga sendiri tidak memahami isi jaringan. Terus topologi seperti apa, menggunakannya kabelnya itu pialan atau menggunakan fiber optik. Mencari orang yang ingin mensupport teman-teman memahami apa sih yang saya harus butuhkan satu persatu. Jadi nggak sembarangan asal bentuk ini bentuk itu bentuk ini, jangan, sayang uangnya. Oke, gitu aja ya teman-teman, penyebab mikrotik menjadi lemot. Jangan heran kalau misalnya kok saya pada udah setting kok lemot, yang disalahin tukang setting. Jadi kita pahamin dulu nih sisi kitanya gitu. Terus kok punya saya begini sih, nyalain lagi tukang setting, sedangkan kita tidak memperhatikan satu persatu dulu nih kita cek. Jadi ditunggu video kita berikutnya ya. Insyaallah kita berbagi di sini.